Halo kawan dan kerabat, di mana saja Anda berada, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan kembali bersama Anda lagi di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan pada episode hari ini kita masih akan teruskan perjalanan panjang kita, yaitu belajar dan merenungkan apa saja perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Yesus sendiri pada 2000 tahun yang lampau. Dan pada hari ini ada beberapa perkataan Yesus yang akan menjadi bahan pembelajaran sekaligus perenungan kita. Kali ini saya akan kutip dari Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45 dan saya akan membacakan untuk Anda lebih dahulu. Dikatakan di sini Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45 demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, Tuhan Yesus sering menggunakan penggambaran atau kiasan yang memberikan arti untuk menjelaskan tentang satu arti atau makna dari suatu kehidupan. Nah, kali ini kita tentu saja masih ingat dari latar belakang mengapa keluarnya kata-kata Yesus atau pengucapan Yesus ini kepada audiensnya pada saat itu yang adalah murid-murid Yesus sendiri, lalu orang banyak yang selalu mengikuti dia, dan juga tersisip orang-orang Farisi atau sekelompok kecil orang Farisi yang selalu mengamati dia. Nah, kita ingat bahwa peristiwa ini masih ada dalam satu paket peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang yang buta, orang yang bisu, dan pada saat yang sama orang tersebut juga dirasuk setan. Tuhan sudah melepaskan dia, membebaskan dia, dan kemudian terjadi ada beberapa dialog, tanggapan orang-orang, terutama orang Farisi terhadap kuasa apa yang digunakan oleh Yesus. Dan mereka menganggapnya sebagai kuasa dari penghulu setan. Kemudian Yesus sudah menjelaskan bahwa bukan penghulu setan. Tapi ada satu topik penting di sini yang memang Yesus angkat. Jadi seakan-akan cerita itu sudah selesai, tapi ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekadar hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Yesus, ya. Misalnya tentang kuasa Roh Allah yang ada di dalam Yesus, itulah yang melepaskan orang dari kuasa setan, dan juga tentang dosa kepada Roh Kudus. Penghujatan terhadap Roh Kudus merupakan peringatan keras, peringatan yang cukup tegas oleh Yesus kepada orang-orang Farisi yang berpikir demikian. Dan ini satu hal yang Yesus tidak mau tinggalkan, dan ini harus dilaksanakan, harus dijelaskan oleh Yesus. Nah, sekarang fokusnya bukan pada percakapan yang sangat penting antara Yesus dengan orang-orang Farisi itu saja seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Tapi ini fokus dibawa oleh Yesus, fokus kepada orang yang sudah dilepaskan. Bagaimana selanjutnya kehidupannya? Nah, ini harus merupakan hal yang penting yang harus dilihat dan disadari oleh audiens. Ya, orang banyak sebagai pengikut Yesus itu, 12 murid itu, dan juga orang-orang Farisi sendiri. Jadi, Yesus mengarahkan semua mata untuk berfokus pada orang yang sudah disembuhkan, yang mungkin saja masih ada di situ. Kita tidak tahu persis, ya. Bagaimana kehidupannya setelah ia dilepaskan oleh Yesus dari kuasa roh jahat yang mencengkeramnya entah sudah berapa lama. Nah, sekarang kita akan melihat itu. Jadi, tema yang saya berikan di sini adalah situasi manusia dan penguasaan roh jahat atas diri manusia. Nah, sekarang situasi itu sudah lewat. Situasi manusia yang sekarang ini adalah setelah penguasaan roh jahat, ya, orang itu sudah dilepaskan, dimerdekakan dari cengkraman roh jahat. Bagaimana selanjutnya?
dengan kehidupan orang ini. Nah, ini yang akan kita bahas berdasarkan Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45 yang sudah saya bacakan tadi. Nah, kawan, jadi begini, kita harus melihat paling sedikit ada 3 wilayah pembelajaran kita, 3 persoalan penting yang kita harus coba lihat secara khusus pada saat ini. Yang pertama yaitu kondisi manusia yang dirasuk setan sebelum ia dilepaskan oleh kuasa Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kondisinya itu? Secara umum orang kenal bahwa kondisi dari orang-orang yang dirasuk setan ya, jadi roh setan itu masuk di dalam dirinya ya, di dalam diri orang atau pribadi itu. Nah, kondisi yang terjadi atau situasi orang itu adalah seluruh pikirannya dan hatinya, perasaannya semua itu ada di dalam kuasa roh jahat. Jadi dikuasai oleh roh jahat. Jadi akalnya digenggam, berada di dalam genggaman roh jahat. Juga di dalam kendali. Jadi dia akal yang harus berfungsi dengan baik ini ada di dalam genggaman dan di dalam kendali dari roh jahat. Itu situasinya. Yang berikut bahwa karena demikian, ia sebenarnya tidak mampu memikirkan lagi hal-hal yang benar. Bahkan hal-hal yang tidak benar, dia sudah tidak tahu lagi. Mana benar, mana salah, dia tidak tahu. Dia juga kehilangan satu perasaan yang umumnya manusia yang sehat memilikinya, yaitu perasaan kemanusiaan. Entah apa perasaan itu, dia kehilangan semua. Kemudian bukan cuma itu, hidup orang yang dirasuk setan, yang masih dalam cengkeraman setan ini, hidupnya menjadi tidak terarah. Jadi dia tidak tahu kemana dia pergi. Dalam jarak dekat maupun jarak jauh ataupun kemana dia pergi dalam arti perencanaan hidup, semua dia tidak lagi punya. Jadi tidak ada arah itu. Jadi dia sudah menjadi manusia yang liar, yang tidak tahu akan kemana, akan bergerak kemana, punya masa depan bagaimana, sudah tidak terpikirkan sama sekali. Karena apa? Dia berada di bawah penguasaan dari setan dan pengawasan ketat dari setan yang memang membuat manusia tidak mempunyai arah dalam hidupnya. Dan yang berikut, secara fisik pun ia mengalami kelemahan, juga mengalami semacam kerusakan yang dapat dikatakan cukup fatal. Misalnya pada orang yang tadinya sudah disembuhkan itu ya, dia bisu, dia buta, dan juga dia betul-betul dirasuk oleh setan. Jadi cukup fatal. Dan orang-orang ini biasa merasakan rasa sakit atau ada kesakitan dalam tubuhnya, bahkan penderitaan. Ya, jadi ada banyak contoh di mana orang-orang yang mengalami kerasukan itu secara fisik ya kita sudah tahu, sudah pasti dalam keadaan yang cukup sulit. Nah, itu situasi atau kondisi dari orang-orang yang sedang dirasuk setan. Nah, tapi bagaimana kalau orang itu sudah dilepaskan oleh kuasa Tuhan tentunya? Ya, kuasa manusia tidak bisa. Jadi kuasa Tuhan yang bisa melepaskan, dan ini sudah terjadi pada orang itu. Nah, sekarang ini harus kita lihat. Kondisi manusia saat dilepaskan dari penguasaan roh jahat ini memang berbeda total dengan kondisi sebelum yang sudah saya lukiskan tadi. Pertama, bahwa ia merasa terlepas dari suatu ikatan ya, yang entah sudah berapa lama ia terikat di dalam satu keadaan atau dalam cengkeraman. Namun dia sudah terlepas, tapi dia mengalami ada satu kekosongan yang luar biasa, yang memang ia sadari. Jadi yang bersangkutan atau orang yang sudah dilepaskan itu akan mengalami satu kekosongan yang entah bagaimana bisa dilukiskan. Dia sadar akan hal itu. Baru terlepas dari bahaya. Ini saya ingat ya dari cerita-cerita dalam apa yang terjadi, mana terjadi peperangan misalnya ya, atau seorang baru terlepas dari bahaya apapun. Kalau dua bangsa yang berperang misalnya sebagai contoh begitu ya, terjadi kerusakan yang luar biasa ya. Perang usai dan berhentilah perang itu, dan ada salah satu pihak yang menang. Pihak yang menang ini boleh berbangga atas kemenangan itu ya. Dan pihak yang kalah akan mengalami kerugian yang sangat besar dan dia harus membayar semua kerugian perang itu.
Tetapi apa yang terjadi meskipun sudah mengalami kemenangan, pihak yang mengalami kemenangan, apa yang terjadi adalah semua keadaan yang telah rusak, apakah akan dibiarkan begitu saja? Ya, itu adalah satu fakta yang tidak bisa disangkal. Semua sudah rusak, infrastruktur sudah rusak. Sumber-sumber, apakah itu air, energi listrik, energi air, dan apa saja, semua sudah tidak ada. Fasilitas-fasilitas untuk kehidupan manusia sudah tidak ada. Makanan, minuman, pertanian menjadi rusak, segala-galanya menjadi rusak. Nah, keadaan semacam ini yang terjadi meskipun pihak itu telah mengalami, pihak-pihak yang berperang itu, terutama yang menang, sudah mengalami kemenangan dan bisa berbangga dan bisa merasa dimuliakan di situ, dia menang. Tapi yang dihadapi sekarang adalah satu keadaan yang seperti itu, yaitu kehancuran. Barangkali hampir dapat dikatakan kehancuran total meskipun dia menang. Nah, kira-kira gambaran seperti itu. Atau bagaimana seorang, misalnya ada satu bahaya yang luar biasa yang mengejutkan dia, tapi ternyata dia tidak mendapatkan bahaya itu. Mungkin dia lihat orang lain yang terkena bahaya itu, musibah itu, tapi dia tidak. Lalu dia merasa bahwa dia dalam keadaan yang sungguh terlepas dari bahaya semacam itu. Jadi kira-kira perasaan itu dapat digambarkan seperti itu. Tapi berhubungan dengan orang yang dirasuk setan ini, memang dia akan merasakan satu perasaan yang kosong. Tidak hanya itu, dia juga merasakan satu perasaan secara fisik ya. Dia merasakan ada rasa haus, ada rasa lapar, ada rasa sedih, bahkan ada rasa bingung apa yang mau dibuat. Dan berbagai perasaan kehilangan lainnya yang dia alami. Lalu apa lagi bagi orang yang sudah dilepaskan? Ini yang sudah dilepaskan loh. Iblisnya, setannya sudah lari. Juga ada satu perasaan di samping kekosongan, kesedihan, kebingungan yang saya sebutkan itu tadi. Dia juga mengalami ada satu perasaan keinginan yang sangat besar untuk dipulihkan. Entah apa yang dipulihkan. Dia mungkin pada saat itu belum terlalu sadar, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tidak benar pada dirinya karena kesadarannya sudah pulih. Dia melihat ada sesuatu yang aneh, yang tidak benar, yang tidak beres di dalam hidupnya. Dan timbullah keinginan untuk dipulihkan. Ya barangkali saja kalau dia itu selama ini tidak mandi oleh karena kerasukan itu, maka dia setelah sadar, dia merasa bahwa dirinya kotor misalnya, dan dia perlu punya keinginan untuk mandi, paling sedikit kena air dingin yang segar, barangkali begitu. Jadi dia mempunyai perasaan di mana dia perlu diisi oleh sesuatu yang merupakan kebutuhan hidupnya. Kemudian dia juga punya kesadaran akan kehidupan yang harus dia jalani. Dia mau kemana sekarang? Ya, dia punya perasaan membutuhkan arah. Dia harus buat apa? Dia mau kemana dan seterusnya. Dan terasa semakin lama semakin terasa kebutuhan akan hidup sebagai seorang manusia yang normal. Nah, ini adalah hal-hal atau kondisi atau situasi yang dialami oleh orang yang tadinya dirasuk setan, kemudian setelah itu dia dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Perasaan-perasaan ini yang ada pada dirinya, kekosongan, ketiadaan arah, kesedihan, kebingungan dan sebagainya, dan ada kebutuhan yang mendalam untuk supaya kebutuhan-kebutuhan itu terisi dalam hidupnya sebagai orang yang sudah normal. Nah, kalau begitu, selanjutnya bagaimana? Bagaimana dengan kekosongan manusia dan bagaimana yang seharusnya orang yang telah dilepaskan itu hidup? Inilah yang dikatakan oleh Yesus dengan kata-kata seperti itu tadi, di mana iblis itu tinggalkan orang itu, kemudian dia pergi mencari tempat perhentian ya. Tetapi ternyata dia tidak temukan tempat untuk dia. Nah, tempat untuk iblis bukan tempat tidur yang enak. Justru tempat yang dicari iblis adalah tempat di mana ia dapat beraksi lagi untuk melakukan visinya atau misinya untuk merusak kehidupan manusia, untuk menantang dan menghancurkan iman orang-orang yang telah percaya. Nah, dia tidak ketemu atau belum ketemu, dia balik lagi ke orang yang tadinya ia sudah tinggalkan itu, yang sudah dilepaskan itu.
yang situasinya masih kosong, masih rasa kehilangan, masih dalam keadaan tidak terarah. Dia kembali ke situ. Dan bukan saja itu, dia mengajak 7 roh yang lain yang sungguh lebih jahat dari dia. Nah, bayangkan ini gambaran yang kita tidak tahu di dunia roh. Roh jahat itu seperti apa? Yesus sudah memberi gambaran semacam ini. Mereka kembali dan mengisi kembali kehidupan orang itu. Dan akibatnya adalah orang itu kehidupannya akan lebih buruk dari sebelumnya. Nah, jadi bagaimana dengan orang-orang ini? Setelah dilepaskan, apakah sudah cukup sampai di situ? Tidak. Ini yang kita perlu perhatikan di sini. Jadi orang yang telah mengalami kelepasan, pertama, dia membutuhkan pengenalan akan Tuhan yang sudah melepaskannya dan akan memulihkannya. Artinya bahwa nomor 1, dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya. Perlu ada pembimbingan terhadap orang ini supaya dia mengenal siapa Yesus, dia mengimani Yesus, dia percaya Yesus, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya yang telah melepaskan dia. Inilah pelayanan yang pertama. Dan yang kedua, pengenalan dan pemilikan akan seluruh firman Allah. Berarti dia harus dibimbing di bawah pembimbingan kitab suci, di mana Roh Kudus bekerja untuk memberikan pengertian tentang ayat-ayat kitab suci, tentang firman Allah itu. Dan dia memiliki itu sehingga firman Allah ini akan mulai memperbarui cara berpikirnya, mindsetnya, konstruksi berpikirnya, nilai-nilainya. Dan semua itu dia butuh sehingga akal sehatnya kembali berfungsi. Akal yang benar yang di bawah penguasaan atau di bawah kontrol Tuhan mulai berfungsi. Sehingga dia bisa tahu kemana dia akan pergi. Jadi pengenalan dan pemilikan akan firman Allah akan memperbaiki dan melengkapi seluruh pikiran, akal sehatnya, bahkan hati batinnya. Nah, artinya bahwa ada pekerjaan besar lagi. Pekerjaan yang luar biasa besarnya pertama adalah bagaimana supaya orang ini mengenal Yesus, menerima Yesus. Kedua, bagaimana dia mengenal dan mengerti firman Allah yang membekali kehidupannya supaya dia bisa hidup secara benar. Dan yang ketiga, dia harus dibawa ke dalam satu kehidupan persekutuan dengan orang-orang beriman. Sehingga dia merasa bahwa dia punya tempat, dia punya persekutuan, dia punya kebersamaan dengan orang-orang yang sama dengan dia sebagai orang-orang yang percaya. Di sini kehidupannya semakin diperkuat, imannya semakin diperkuat. Juga kehidupan spiritualnya semakin baik, semakin cerah, semakin terisi. Dan yang berikut adalah dia juga diberi kesempatan untuk melayani. Mengapa? Karena kalau dia dapat melayani, dia sudah memiliki Tuhan Yesus, ya. Dia sudah memiliki firman Allah yang membenarkan seluruh jalan pikirannya, dia sudah memiliki arah yang tepat, dia sudah memiliki persekutuan orang-orang beriman, dia juga harus memiliki kesempatan untuk melayani. Karena dengan melayani dia dapat menerapkan semua firman Allah yang ia sudah miliki, sehingga hidupnya semakin kokoh, tertanam, berakar, dan bertumbuh dengan baik. Ini hal yang harus diperhatikan. Nah, karena itu Yesus memberi peringatan dengan kiasan yang begitu jelas. Ya, hati-hati kalau orang-orang yang telah dilepaskan ini tidak diurus, maka dia kehidupannya bisa lebih celaka lagi. Karena roh-roh setan itu akan lebih banyak datang dan merasuki dia dan membuat dia semakin lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, apa yang kita pikirkan sekarang kalau kita membawa dalam kehidupan sekarang? Ya, barangkali kita berpikir bahwa kita bebas dari persoalan semacam itu karena kita tidak pernah dirasuk setan dan kita tidak pernah mengalami kehidupan yang seperti itu, yang terlalu rusak semacam itu ya. Tetapi kita harus ingat satu hal bahwa roh-roh jahat ini juga tidak bekerja dalam manifestasi semacam itu ya, yang demonstratif merasuk manusia. Tapi roh-roh jahat ini juga bekerja dengan cara mempengaruhi cara berpikir manusia ya. Jadi akal sehat bisa menjadi tidak sehat oleh karena pengaruh-pengaruh roh jahat yang datang kepadanya. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Jangan sampai tanpa kita sadar ya, manusia tidak sadar bahwa dia sedang dikuasai oleh cara berpikir atau
ya sekarang ada istilah dalam tanda kutip seperti dicuci otak untuk hal-hal yang salah. Hal-hal ini juga sebetulnya berbahaya. Ini sebenarnya juga seakan-akan seseorang itu berada di dalam cengkeraman roh-roh yang tidak benar, roh-roh jahat yang tidak disadarinya sebagai roh jahat. Kemudian, apa yang harus dibuat kalau begitu? Setelah orang menyadari bahwa dia juga mungkin dalam keadaan yang sesat berpikir semacam itu, tidak memiliki kebenaran ya, dan dia harus mengalami pertobatan. Artinya dia harus berhenti melakukan hal-hal yang tidak benar yang selama ini dia lakukan berdasarkan cara berpikir yang tidak benar. Sekarang dia harus mengalami pertobatan. Pertobatan ini bukan berarti dia itu berhenti melakukan hal-hal yang tadinya dia lakukan yang tidak benar itu. Tapi dia juga harus, bukan saja dia meninggalkan kehidupan yang lama, tapi dia juga harus mengisi hidup yang sekarang ini dengan hal-hal yang baru. Jadi kalau dulu saya punya kebiasaan yang tidak baik, yang jelek, yang salah di hadapan Tuhan, yang merusak kehidupan kebersamaan, bahkan merusak diri saya sendiri. Sekarang saya harus gantikan dengan sesuatu yang baru, yang benar, yang baik, sehingga menggantikan tempat itu. Sehingga saya bertumbuh dalam kebenaran di tempat yang tadinya saya melakukan yang tidak benar itu. Dan yang terakhir, sebagai peringatan bagi kita, berhati-hati karena penguasaan roh jahat atas diri seseorang tidak hanya dalam bentuk-bentuk yang bersifat demonstratif. Tadi saya sudah menyinggung sedikit. Dan juga fenomenal, tidak hanya itu. Atau suatu manifestasi dalam kehidupan secara fisik, mental, dan spiritual yang aneh dan kelihatan tidak normal. Tapi juga sekali lagi, dalam cara kita hidup, cara berpikir, dan cara kita hidup. Ini kita harus hati-hati karena di sini juga bisa tersisip pengaruh-pengaruh roh jahat yang membawa kita keluar dari situ. Dan akhirnya kehidupan kita juga menjadi tidak benar. Nah, orang-orang beriman, secara khusus orang-orang beriman, harus juga waspadai. Jangan sampai status kita sebagai orang beriman masih kita miliki, tapi cara berpikir kita sudah berubah. Tidak ada bedanya lagi dengan kehidupan sebelumnya, sebelum kita menjadi percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah peringatan dari Yesus kepada orang-orang Farisi pada saat itu, pada murid-murid Yesus yang sedang disiapkan untuk menggantikan dia meneruskan misi kerajaan Allah, dan juga pada orang banyak yang selalu mengikuti dia. Dan hari ini juga sampai pada kita, walaupun dengan cara yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, dalam arti bahwa kita sudah berada dalam kehidupan yang modern, yang berbeda, tapi itu tidak berarti bahwa memang kita tidak secara fisik dirasuk oleh setan, atau secara mental dirasuk oleh setan, tetapi cara berpikir kita bisa saja sejalan dengan pemikiran-pemikiran si jahat. Tapi kita tidak melakukan apa yang benar yang kita sudah tahu, yang sudah kita terima dari Tuhan dalam kebenaran yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ya, sampai sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pembelajaran dan perenungan kita pada hari ini. Saya berharap bahwa ada satu sentuhan surgawi, ada satu pengertian yang baru mungkin bagi Anda, dan kita bisa memulai satu kehidupan yang sesungguhnya sesuai dengan kehendak Allah. Saya berdoa dan berharap Tuhan memberkati Anda sekalian. Dan sudah waktunya saya harus mengundurkan diri untuk berjumpa lagi di ruang yang sama dalam acara Diam. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.